نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فبلغ نور النواهي عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نكست الصلاة مشركين وبلا شرك تصدع ودنا وقت الهداية وهم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا الأغلال وساغلان بك يا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفة تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملازون لك كل الخلق تفزع وينادون ترابا قدها من هول الأوضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلها أنت فتسجد وتنادى شفاعة شفاع الله فعليك الله صلى ما بعد النور وشاشع صلى الله عليه
الله صلى الله عليه يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله والعرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا عزيم المن يا رب مرحبا مرحبا شملنا بالمصطفى الجماع مرحبا 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 يا نور وبه فانظر إلينا واعطنا بكل لما طمع واكفنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع طلال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا مسكينا يا رب عجزنا يا الله بها ينهض ليغمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي وشفا يا الله واختم الأمر بحسنى يا الله واسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي وشفا يا الله صلاة الله تنشا من له الحسن تجمع أحمد طغرى وآله وصاها باب السناشا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا صل وسلم صلوا على محمد صلوا على رسول الله صلوا على النبي محمد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-11 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di Majlis Ta'lim Sabah Usabil, gabungan daripada Mushola Sirajuddin Bom Baru. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu kata sambutan Mau'izatul Hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam Jumat, malam tanggal 12 Rabiul Awal atau malam daripada kelahiran junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Alwi bin Syekh Asegaf, bertempat di Komplek Asegaf 16 Ulu. Dan pada malam Sabtu malam ke-13, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Dr. Ahmad Yani, bertempat di Komplek BSI Jalan Soekarno-Hatta, Macan Lindungan. Dan pada malam ke-14, peringatan malam Ahad, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Al-Mansur Yunus, bertempat di Komplek Grand Garden Celentang. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk malam hari ini Mau'izatul Hasanah akan disampaikan oleh dua orang penceramah, yang insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Liwauddin, yang kedua akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad Kamil bin Ahmad Barakbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidi wali adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana khuluqul Qur'an. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada bi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para habaib, di sini ada orang tua kita yaitu Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, dan ada hadimun majlis Habib Akil Barakbah, dan penceramah kita juga Habib Kamil Barakbah, dan para habaib. Mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim kepada antum kesemuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada guru-guru kita, disehatkan badannya, dimudahkan daripada urusannya baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang mana dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin seluruh dunia memperingati daripada kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukannya dengan sukacita karena ini adalah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita merujuk di dalam Al-Qur'an, bahwasanya kita akan mendapatkan ayat yang bersifat
daripada mengagungkan daripada hari-hari yang mulia, yaitu dengan kenal di Amejillah, yaitu hari-harinya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 5, wa zakirhum bi amayillah, ingatkanlah mereka mengenai hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan ahli mufassir menjelaskan dimaksud daripada ayamillah ini adalah hari yang mana Allah mencurahkan rahmat-rahmat dan nikmat-nikmat pada hari tersebut. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat yaitu dilahirkannya daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti lain bahwasanya kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat hari-harinya, yaitu dengan kita memuliakan hari daripada kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita mengenal sosok daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang akan memberikan syafaat, beliaulah akan memberikan pertolongan kelak di hari kiamat. Dan hikmah daripada beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, innama kana mauliduhu fi Rabiul Awal, dan bahwasanya ada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal ala sahih pendapat yang sahih, wala fi Muharram wala fi Rajab wala fi Ramadan wa ghairi zalika, bukan di bulan Muharram, beliau bukan dilahirkan di bulan Rajab, beliau bukan juga dilahirkan di bulan suci Ramadan dan juga bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Bahwasanya la tasyarrafu, bahwasanya tidaklah menjadi mulia bulan-bulan tersebut dengan kelahiran daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan tersebut tidak akan menjadi mulia, bahwasanya yatasarrafu zamanu bihi, yaitu menjadi mulia zaman-zaman tersebut dengan apa? Dengan kelahiran daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau wulida, seandainya dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin safi sahrin min sahri surul maskurati, daripada bulan-bulan yang disebutkan tersebut, la tahuwima annahu tasyarafa biha, pasti orang menyangka kalau seandainya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Ramadan, oh pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Ramadan karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Pantas kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rajab karena ada peristiwa daripada Isra Mi'raj. Wa ja'alallahu ta'ala azza wa jalla mauliduhu fi Rabiul Awal wala ghairiha, dan Allah jadikan kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu di bulan Rabiul Awal, bukan bulan yang lain. Kenapa? Liyazhara itinanuhu alaihi wa akramuhu alaihi, yaitu agar menampakkan daripada perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Imam Zakaria bin Mahmud Al-Qazwini beliau berkata, huwa syahrun mubarakun wa huwa fatahullahu ta'ala alaihi al-khairati wal sa'adati ala alamin biwujudi sayyidil mursalin. Bahwasanya Imam Zakaria bin Muhammad Al-Qazwini mengatakan itu adalah bulan Rabiul Awal, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'allahu ta'alaihi, dan Allah buka di bulan Rabiul Awal al khairati wa sa'adati, yaitu kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan-kebahagiaan ala alamin, atas semua alam. Karena apa? Biwujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan hadirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin rahimani rahimakumullah, begitu juga kita dianjurkan untuk bergembira dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya katakanlah bahwasanya dengan
fadlahnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal tersebut falyafrahu, hendaknya kalian bergembira, dan itu adalah sebaik-baiknya yang kalian kumpulkan. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan, maksud daripada bifadlillah tersebut adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan untuk bergembira dengan menyambut daripada bifadlihi, yaitu dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, dengan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana intinya daripada kita memperingati Nabi Muhammad, memperingati kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ungkapan tanda syukur kita atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya mensyariatkan, bahwasanya memperingati daripada bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sayyid Zaini Dahlan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dalam kitab Ad-Durusaniyah Al-Raddi fil Wahabiyah, mengatakan min ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam, termaksud daripada mengagungi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah al-farhu biwaladihi, yaitu gembira dengan kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qiraatul maulid, dan juga termasuk daripada gembira daripada pengagungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah membaca maulid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal qiyamu inda zikri wiladatihi, dan berdiri mengagungkan ketika disebutkan kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa it'amu ta'am, dan memberi makan kepada orang lain, wa nawi zalika, dan selain hal tersebut. Kenapa? Inna zalika kullahu minal qurbat, karena semuanya itu adalah termasuk daripada ibadah-ibadah dan termasuk daripada menghormati, mengagungkan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Mudabigi berkata dalam kitab Mustadil Mustaqin, Tagribul Mustaqin, mengatakan al-itina'u, memperhatikan di waktu Maulidi Syarifi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperhatikan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min a'zamul qurubat, itu termasuk daripada ibadah-ibadah yang agung, termasuk daripada ibadah-ibadah yang mulia. Wa yahsulu zalika, dan kita hasil mendapatkan daripada perkara tersebut, yaitu adalah it'amu ta'am, memberi makan kepada orang lain, wa qiraatul Quran, dan membaca daripada Al-Quran, wa zikrul qasaidi nabawiyah, dan kita mengingat daripada qasidah-qasidah tentang memuji daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu sangat dianjurkan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti dalam kitab beliau, dalam kitab Fi Husnul Maqsid fil Amalil Maulid, beliau mengatakan fayustahabbu lana aidon, maka dianjurkan juga bagi kita, apa itu adalah izharu syukri bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah menampakkan tanda syukur kita dengan kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa caranya? Bil istimai, yaitu seperti ini, dengan perkumpulan ini, dengan kita membaca sirah daripada perjalanan sepak terjang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari beliau lahir sampai beliau wafat, semuanya tercantum dalam kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah salah satu juga untuk daripada kita mengagungkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yaitu it'amu ta'am, memberi makan kepada orang lain, wa nahu zalika, dan hal-hal yang lainnya, min wujuhil kurbat, daripada pendapat-pendapat atau arah-arah daripada kurbat ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izhrul masarati, dan menampakkan kegembiraan kita dengan kelahiran daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah termasuk daripada pengagungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dijadikan daripada umat sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita mempunyai kewajiban yang besar
terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang membawa agama Islam. Nabi Muhammad lah, dengan perantara beliaulah kita mengetahui daripada mana halal dan haram. Dengan perantara beliaulah kita mengetahui mana hak dan batil. Kita pacak tahu salat, pacak kita tahu puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya daripada perantara daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita mencintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain." Yang artinya, ya mungkin dulu saya pernah lihat YouTube atau lihat Facebook, mana keterangan ini saya ambil dari Habib Kamil Garokbah, yaitu tentang daripada la yu'minu ini. Beliau menjelaskan di sini tidak boleh kita hatikan secara harfiah. Ya, yaitu la yu'minu, tidak beriman. Ya, bisa jadi dikatakan kalau tidak beriman bisa jadi kafir. Maksudnya di sini adalah la yu'minu adalah imanan kamilan, yaitu tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, lebih dicintai daripada anaknya, bahkan lebih dicintai daripada manusia yang lain. Dan sebagai penutup daripada Mu'izatah Hasanah yang singkat ini, yang mana Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwasanya min hawasihi, daripada kekhususan daripada kita membaca daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu amanun fi zalikal am. Sesungguhnya dengan kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi keamanan, benteng aman kita daripada bara bahaya, musibah atau yang lainnya fi zalikal ami, di tahun tersebut. Wa busra ajilatun fi binailil bughyati wal muram, dan kita akan mendapatkan kabar gembira dengan tercapai daripada cita-cita kita dan keinginan kita. Mungkin yang di sini yang bisa saya sampaikan, mohon lebihnya minta ampun kepada Allah, minta ampun. Alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taji'u biha al-mala wal fulus wal mat'um wal malbus fi ayyi waqtin fil qiyami wal julus, wa ala alihi wa sahbihi bi'adadin nafasi wan nufus birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para orang tua sepuh demi sepuh yang hadir bersama kita di malam hari ini, terkhusus pengasuh Majelis Sawaqus Sabil Al-Ustadz Al-Habib Agil bin Abdul Qadir Barabbah. Mudah-mudahan beliau dikasih sehat afiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul, dimudahkan segala urusan dakwahnya dan diberikan kekuatan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Serta yang saya muliakan juga semua nama yang ada di banner, foto-fotonya, termasuk yang pakai baju biru tuh, paling belagak dewek, agak malu nengok tuh.
PK tadi Habib Agil minta foto untuk player, tahu cetak banner dari Sikom itu nah. Ya Allah. Kaget habis acara jadi keset kayak itu. Mudah-mudahan yang nyingok gayana seneng, yang nyingok gayana kayo, yang nyingok gayana utangnya lunas, yang bujang cepet nganten, yang belum punya anak. Asa yakin sama anak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di malam ini dikumpulkan oleh Allah di malam ke-11 rangkaian Maulid Arba'in. Kita ini setiap malam di Palembang alhamdulillah ada Maulid. Kamu bakal terasa hilangnya nikmat keliling Maulid kalau kamu sudah tidak tinggal di Palembang. Ana contohnya. Ana ini sudah 3 tahun tinggal di dusun. Dak katik bulan Rabiul Awal cak di Palembang keliling setiap malam, dak usah makan di rumah, makan di Maulid. Katik. Kamu baru terasa nikmatnya ada di Palembang ketika sudah tidak ada di kota Palembang. Walhamdulillah ini nikmat. Apalagi rangkaian kita ini dari tadi peringati 100 hari. Kemudian ada tasmiyah dan juga maulid intinya. Ini semua ada hubungannya. Hubungannya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad ini syaraful dzat, kemuliaan Nabi itu dari zatnya, sehingga bisa membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi melok jadi mulia. Jadi kemuliaan Nabi bukan nisbah karena sebab, karena ini, karena itu seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Liwauddin. Kenapa dipilih bulan Rabiul Awal? Karena membuat bulan Rabiul Awal jadi mulia sebab Nabi, bukan Nabi mulia karena Rabiul Awal. Nabi itu zat, mulianya zat, sehingga segala sesuatu yang bersambung sama Nabi, segala sesuatu yang berhubungan sama Nabi jadi mulia. Termasuk kita baca sholawat. Walaupun dalam rangkaian 100 hari, maulid juga ada dalam rangkaian haul yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Itu sangat banget bermanfaat bagi mereka. Dalam kitab karya An-Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, beliau mengisahkan ada seorang ibu perempuan, jelas tidak mungkin ibu lanang. Seorang ibu perempuan, dia bau baik kehilangan putrinya, alias putrinya meninggal, dan dia merasakan kangen sama putrinya, kepengen nyingok lagi. Tapi dia tidak baca nyingok secara langsung, tidak baca nyingok secara langsung karena sudah meninggal. Sehingga dia kepengen melihat putrinya walaupun dalam mimpi, tapi kepengen tahu apa dia amalannya. Datanglah dia menemui seorang ulama yang hidup di masa itu, namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia ngomong, wahai Imam Hasan, saya punya putri meninggal, saya kangen sama putri saya pengen ketemu. Dalam mimpi saya, tolong kasih saya amalan. Apa dia amalan yang kalau saya ini mimpi nyingok putri saya? Akhirnya kata Imam Hasan, kaget malam, habis kau sholat isya, habis kau sholat ba'diyah, sebelum kau tidur, coba berhenti jalan berakhir. Kaulah tadi ngomong, ajulah sampai jam 11. Eki dia balik deket. Sampai mana? Sampai mana, oi? Sampai mana? Sholat isya. Alhamdulillah masih belum lapar kamu, masih nyambung.
Habis sholat isya kata Imam Hasan Al-Basri, kau sholat sunnah 4 rakaat. Di setiap rakaat habis baca Fatihah baca surat At-Takatsur. Tahu tak surat At-Takatsur? Apa dia? Budak kecil lagi pintar. Tua bangkau. Alhaakumut takatsur. Setiap rakaat habis baca Fatihah baca surat At-Takatsur. Di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Habis sholat kemuling, baring, nyamping, pakai bagian samping kanan, ngadep kiblat. Sembari baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kau ketiduran. Akhirnya balik isya, bismayang ba'diyah, dia sholat sunnah 4 rakaat seperti yang diajar ke Imam Hasan. Habis itu dia nguling miring, baca sholawat sampai dia ketiduran. Subhanallah, dalam tidurnya dia mimpi ketemu anaknya. Tapi dia dapatkan anaknya dalam keadaan tidak baik. Tangan anaknya, kaki anaknya, leher anaknya sedang terbelenggu, dirantai dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kaget terbangun dari tidurnya. Dan dia nangis nengok keadaan anaknya begitu. Maka besok pagi dia datang lagi nemu Imam Hasan Al-Basri, dia ceritakan apa yang dijengok tentang anaknya. Maka kata Imam Hasan, coba kau lakukan yang kedua, kau sedekah. Dan kau hadiahkan sedekah itu untuk anakmu. Biar Allah menyelamatkan, biar Allah ngurangkan siksaan buat anakmu. Balik dia. Nah pas malam hari, Imam Hasan Al-Basri tidur, mimpi Imam Hasan. Di malam kedua nih, dia mimpi dia sedang berada di dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan dia sedang duduk di atas satu kursi. Tiba-tiba ada satu perempuan di pucuk kepalanya pakai mahkota. Neketi Imam Hasan ngomong, wahai Imam Hasan, kenal tak kau siapa aku? Apa kata Imam Hasan, aku tak kenal, kau siapa? Maka kata perempuan tersebut, aku adalah putri dari seorang ibu yang datang kepada kamu minta amalan untuk jenguk aku. Nah, ibu kamu ngomong keadaan kau tidak cak ini. Kenapa aku lihat kau sekarang begitu dalam keadaan nikmat? Beda dengan yang diceritakan oleh ibu kau. Apa kata dia? Ibu aku benar, tidak bohong dia. Kemarin yang dijenguk oleh ibu aku, itulah yang aku sedang rasakan. Aku bersama 70.000 orang muslimin yang ada di perkuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kami mendapatkan rahmat. Sebab apa? Sebab ada satu laki-laki soleh berjalan melewati perkuburan kami dan dia berhenti baca solawat kepada Nabi Muhammad sekali dan dia hadiahkan solawat itu kepada kami sehingga kami dapat rahmatnya solawat tersebut sehingga Allah hilangkan azab dari kami. Ini wong yang dikirim pahala solawat, maknanya yang maca solawat. Makanya kita setiap hari maulid baca ya Nabi salam alaika sallallahu alaihi. Niatkan aku hadiahkan pahala salawat ini ya Allah selama aku hadir bulan maulid untuk abaku, untuk ibu aku, untuk dulur aku, untuk guru aku. Biar apa? Biar kita tetap menyambung sama mereka dan nolong mereka di alam kubur mereka itu. Dan harapannya kami kalau kita meninggal kita juga dikirimi. Mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian tadi juga ada tasmiyah. Ada hubungannya sama Nabi. Karena salah si kebabai kok anak tadi yang ditasmiyahkan disebut oleh Ustaz Agil ada yang namanya Muhammad. Nama Muhammad ini bukan sekedar nama. Bukan sekedar identitas yang tertulis di KTP atau KK atau SIM atau yang lainnya, bukan. Nama Nabi Muhammad ini nama yang menjadi tanda keistimewaan, tanda keagungan yang sudah Allah siapkan untuk manusia ini. Tidak ada sebelum Nabi Muhammad yang punya nama dengan nama Muhammad. Tidak ada sebelum Nabi Muhammad yang punya nama dengan nama Ahmad.
Karena di langit Nabi kenal Ahmad, di bumi Nabi dikenal Muhammad. Sebelumnya dak kate yang dinamakan Ahmad, sebelumnya dak kate yang dinamakan Muhammad. Allah jago betul supaya nama ini hanya pertama kali yang ada dalam diri siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sejarah orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Mekah, ketika mereka tahu akan lahir Nabi akhir zaman, di tanggal ini, pada bulan ini, hari ini, di kitab-kitab suci terdahulu dengan namanya Muhammad, sebagian di antara mereka kalau punya anak, anaknya Nanang dikasih nama Muhammad. Harapannya apa? Biar anak dia jadi nabi. Padahal tidaklah Allah sembarangan memberikan seseorang itu menjadi nabi kecuali dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjuk nama Al-Imam sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu mauludun, siapa orang yang didapatkan anak, diberikan anak, lahir anak, fasammahu Muhammadan, dan dia namakan anak itu nama Muhammad. Berarti anak lanang atau betina? Anak. Dinamakan anak lanang itu dengan nama Muhammad. Apa dasarnya dia namakan Muhammad? Hubban bi, karena cintanya dia sama aku, kata Nabi. Anak ngenjuk nama anak Muhammad karena anak cinta sama Nabi Muhammad, sehingga anak-anak kasih nama Muhammad. Wa tabarrukan bi ismi, dan ngembek berkah daripada nama aku. Jadi kalau ada wong bapak ibu ngenjuk nama anak, ngenjuk nama cocong lanang dengan nama Muhammad atas dasar cinta sama Nabi, ngembek berkah nama Nabi, apa balasannya? Kana mauluduhu fil jannah, maka anak tersebut akan menjadi penghuni surga. Mana yang dak kate nama Muhammad kamu nah? Pakai kalah nyembelih kambing kamu. Intinya itu menunjukkan namunya baca nganjuk kehebatan buat orang yang lain. Makanya nama Muhammad ini bukan nama biasa hadirin, nama yang agung. Makanya jangan kita main-main dengan nama Muhammad nih. Apalagi yang kita maksudkan Nabi Muhammad. Kalau kita nak ceritakan Nabi Muhammad, jangan singkat-singkat sebutkan yang namanya. Apalagi nyebutkannya kalau pacak dengan hormat Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi. Jangan itu nasi mamat digebuk oleh wong Quraisy. Oi, siapa kau? Kalau mamat lain enggak apa-apa. Ini Nabi Muhammad kamu panggil mamat. Oi. Lah bekawanian kamu Nabi Muhammad kamu nih. Padahal kamu belum ada saat Nabi Muhammad lahir. Hormati Nabi Muhammad walaupun dengan penyebutan. Sebab nyebut nama Nabi Muhammad itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyebut Nabi Muhammad itu sebagai tanda Allah tenang ke hati kita. Semalam di pondok saya duduk sama santri, baca satu kitab namanya Qurratul Ain bi Dzikri Sayyidil Kaunain, karya Syekh Abu Bakar Al-Malibari. Di situ beliau menjelaskan tentang ada ayat Allah berfirman tentang salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, kalau dipanggil untuk salat Jumat, maka pergilah untuk berzikir kepada Allah. Allah perintah kenapa? Pas ada panggilan Jumat. Pergilah sholat atau pergilah berzikir. Kalimat Qur'annya pergilah berzikir kepada Allah. Kata Syekh Abu Bakar, bagaimana kalau ada orang bertanya, kenapa pakai kalimat zikir kepada Allah? Padahal di hari Jumat itu ada khutbah. Yang mana di dalam khutbah itu tidak nyebutkan nama Allah, tapi ada nyebutkan nama yang lain juga. Ada khotib memang isinya luar biasa, tak nyemungi dunia. Ada khotib masih nyebut ke dunia dalam khutbahnya. Kenapa itu disebut zikir kepada Allah? Maka dijawab oleh Syekh Abu Bakar, selama disebutkan di situ ada nama Nabi Muhammad,
disebutkan di situ nama para anbiya, disebutkan di situ nama para sahabat al-khulafa ar-rasyidin, disebutkan di situ nama hamba-hamba Allah yang mukmin yang bertakwa, maka itu disebut zikrullah. Maka itu disebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menyebut nama Nabi Muhammad itu membuat hati jadi tenang. Kita salawat, hati tenang. Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya Asy-Syifa menjelaskan, ada satu ulama Imam Mujahid mentafsirkan ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah hati tenang. Yang dimaksud dengan Allah di situ, ingat Allah di situ coba apakah Allah berbeda? Muhammadun wa ashabuh. Ingat Nabi Muhammad, nyebut nama Nabi Muhammad, ingat sahabat Nabi Muhammad, nyebut sahabat Nabi Muhammad. Tatmainnul qulub, akan membuat hati ini selalu tenang. Bukan sudah tenang, selalu tenang dan akan ditenangkan karena dengan bentuk fi'il mudhari' yang bermakna istiqbal wal hal, sekarang dan akan datang. Kalau kita terus nyebut nama Allah, nama Nabi Muhammad dan juga sahabat serta orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk alhamdulillah malam ini kita tenang. Kita salawat kepada Nabi. Cuma balik rumah pasti pening lagi pala. Biasanya pening tuh pala sebelum tidur. Karena sebelum tidur tuh terbayang galau, besok bayar cicilan, besok budak sekolah belum bayar SPP, besok nak ke bengkel motor lagu sah. Sebelum tidur kalau terpikir, belum masih kelakar sama kawan, masih duduk di majlis belum terpikir lah di pucuk ranjang, pucuk kasur, nak menjem ke mata, dah ajak tidur terpikir. Ngapa anak galak cak mau itu anak ngasuh ke juga. Sama terpikir kalau sudah nih. Makanya biar tak terpikir apa yang harus kita lakukan? Sebelum tidur kita salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jangan kita anggap enteng yang namanya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu dikit tuh, biar makan gagak. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai apa? Rahmatan. Tadi ada ayat disebut oleh Shalih Wa'uddin, bergembiralah atas karunia Allah dan rahmatnya Allah. Karena beliau tadi dengan kitab, dengan perkataan ulama, mau tak mau ngimbangi. Walaupun Habib Ageng ngomong lucu-lucu Habib. Malu anak futul atau pajang. Madai saliwa tadi, Siwal Iwauddin dengan kitab, dengan ini anang lucu. Habib Ageng juga anang lolo. Malu sama putu. Kata beliau, kasih dikit deh. Jangan marah Habib. Sabar ke mana nih. Nah, lupa aja. Ada ayat tadi yang kita disuruh bergembira kan, bi fadlillah wa rahmatih. Kita bahas nahu. Tahu nahu? Tahu nahu tak kamu? Ilmu grammar bahasa Arab. Pernah belajar tak? Isim fi'il huruf pernah belajar belum? Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna. Itu nahu sorof. Itu belajar di pondok. Kalau tak baca belajar nahu, tak baca macam kitab. Itu karena kitab ini kitab gondol. Untuk baca-baca, maco dan paham harus belajar nahu sorof. Kita jingok dalam ayat tadi. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Tadi kesiko-siko. Qul, kata kerja perintah, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Bi, dengan. Ba di situ, huruf ba di situ kata ulama nahu ba sababiyah. Ba yang menunjukkan arti sebab. Dengan sebab karunia Allah. Wa rahmatihi. Waw atof yang fungsinya untuk ngebalikkan kepada kalimat sebelumnya. Dan sebab rahmat Allah. Ada fa. Fa ini fa jawab. Fa pertama inilah fa jawab. Maka jawabannya bidzalika,
ba huruf jer, dzalika isim isyarah. Ini ketika ada huruf jer bergabung dengan isim isyarah, itu menunjukkan arti terbatas. Seakan-akan kata ulama, dengan sebab karunia Allah dan rahmat Allah itu baik, kita ni boleh bergembira. Tak boleh bergembira kalau selain karunia Allah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita ni harus nampakkan kegembiraan kita, dan ini hukumnya perintah dan sunnah dapat pahala kalau kegembiraan itu karena karunia Allah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau selain itu dibolehkan tapi tidak diperintahkan, mubah be, selama tidak ada unsur maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah sikoknya sebab apa? Rahmat. Siapa rahmat di situ? Tadi jelaskan Nabi Muhammad. Karena Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tugas kita berarti apa? Kita sudah tahu kalau Nabi Muhammad ini rahmat Allah. Berarti tugas kita apa? Nerima rahmat yang sudah Allah unjuk sama kita ni. Mensyukuri nikmat yang sudah Allah kasih sama kita ini. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk kita bahagia dunia sampai akhir. Al-Imam Ibn Katsir ngomong, man qabila hadhir rahmah wa syakara hadhihi ni'mah sa'ida biha fid dunya wal akhirah. Siapa yang menerima rahmat Allah ini, yaitu Nabi Muhammad, siapa yang mensyukuri nikmat Allah ini, yaitu Nabi Muhammad, maka dia akan bahagia dunia akhirat dan dia bakal masuk surga. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat, mudah-mudahan kita masuk surga. Karena malam ini kita menerima rahmat Allah, yaitu Nabi Muhammad, dengan kita mengagungkan Nabi, dan malam ini kita bersyukur atas nikmat adanya Nabi Muhammad. Itulah kita duduk bersama merayakan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan rahmat Nabi inilah yang membuat alam semesta ini merasakannya, termasuk orang yang tidak beriman pun dapat rahmatnya. Ditunda siksaan buat mereka di dunia. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta. Allah tak akan azab mereka selama Nabi hidup. Makanya orang kafir tidak beriman sama Nabi. Bahkan kita dapat cerita orang musyrik Mekah bukan hanya tak beriman, nyakiti Nabi. Nabi berjalan dilempari tanah, Nabi sujud diinjek lehernya Nabi. Tapi Allah tidak turunkan azab sama mereka, tidak seperti umat-umat Nabi sebelumnya. Kenapa? Karena mereka dapat rahmat Nabi di dunia, sehingga diunduh ke azab untuk mereka. Umat Islam rahmatnya Nabi kita dapatkan di dunia. Kita dapatkan apa? Kita dapat rahmat Nabi Muhammad. Dengan Nabi sangat sayang sama kita. Kita tidak kepengen Nabi Nabi itu tidak kepengen kita ni ngejalankan syariat yang beliau bawa dengan susah, tak pengen. Makanya Nabi Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan untuk Nabi dan umatnya kesusahan. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal alladzi kana 'alaihim. Hal yang membebani umat terdahulu itu Allah hilangkan. Apa yang membebani umat terdahulu? Contoh, sikok umat Bani Israel, kalau bininya lagi haid, tahu haid datang bulan, itu mereka tidak galak tinggal serumah. Dibiarkan bininya tinggal di rumah dewean, tidak diajak ngomong, tidak diajak makan bareng, tidak diajak tinggal bareng, bahkan tidur berdampingan tidak sama sekali, karena dianggap hal yang kotor itu. Ini membebani bagi wanita di zaman itu. Kenapa? Setiap kami haid, istri kami pergi. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, ketika istri kita haid, kita dibolehkan tinggal serumah, kita dibolehkan makan semeja, makan sepiring, bahkan tidur seranjang, boleh. Yang tidak boleh hubungan tubuh baik, alias masukkan kemaluan ke lubang, itu yang dilarang. Bermesraan masih boleh, tidak dibebani. Coba kalau dibebani masih zaman dulu, pening pala kamu. Bini lagi dah haid, pening pala kamu. Apalagi bini lagi haid.
Inilah rahmatnya Allah untuk kita di dunia dengan kita menjalani syariat ini tidak terbebani. Yang kedua, apa rahmatnya Nabi Muhammad untuk kita di dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala nutupi aib kita. Kalau umat dulu aibnya mereka tuh dibuka. Malam ini berbuat dosa, besok pagi di depan pintu rumah tertulis Kamil semalam ngopi sambil ini, Kamil semalam ini, Kamil semalam ini, tertulis galau sehingga tetangga kita nyingok, oh ternyata budak gawe ini. Yang wong tak tahu kita ngawe apa jadi tahu, terbuka. Untuk kita Allah tutup. Kita berbuat dosa di rumah dengan HP kita, wong tak tahu. Wong tak tahu apa yang kita gawekan dosa kita. Allah tutup aib kita. Makanya kata Nabi Muhammad, termasuk dosa besar ketika sudah Allah tutupi aib, kita buka aib dewe. Bengak. Ya. Allah sudah tutup sehingga kita tak dianggap orang jelek. Ini kalau kita ni dibuka galau aib kita ni, tak kata kita galak duduk ni. Karena Allah tutup aib kita, jangan dibuka aib kita, yang ada minta ampun sama Allah. Taubat. Ya Allah tutup aib aku, ya Allah aku ingin berubah. Bukan dicito-cito ke. Nah zaman sekarang zaman buka aib. Zaman sekarang ini zaman hobi nyari aib dari mana? Nah. Udah nyampak dikit, nah min nyampak min. Min nyampak min. Budak nyampak lagi direkam. Hobi nyari lagi pas dia nyampak, oi kau ni ngangkam aku Halo. Jangan sibuk kelah tutup aib kage aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di itu rahmat Allah. Dan masih banyak lainnya boleh kita buka dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah karya Buya Maliki. Di akhirat lagi lain lagi rahmat Nabi. Nabi tidak tenang di hari kiamat kecuali kita galau-galau sudah masuk surga Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga sama Nabi. Amin ya rabbal. Dan terakhir ini Nabi pernah pesan sama sahabat Anas bin Malik. Jam 10. Sudah setengah jam anak ngomong. Ini terakhir. Kamu lapar, anak lapar. Anak balik segayam. Kamu balik selo sinilah. Jangan nak lolo-loloan dah. Itu lolo anak lebih lolo. Ayo mana Anak sampai subuh gitu. Ayo galak. Besok kamu pegawai ngantuk-ngantuk lagi, anak tidur, mana? Jangan lolo-loloan, kita lebih lolo lagi. Lagi lolo nih ya. Nah, lupa lagi. Yang ngomong lanjut, nada ngeblank aja. Anas bin Malik, Masya Allah. Cagu wong dusun ini ya. Anak di dusun inilah kelak kamu wong dusun hobi sehari-hari makan ubi. Kage kalau kamu datang maulid di dusun di Pondok Anak, kage bulan Oktober tanggal 12, undangan sekalian enggak apa-apa. Kage anak siap ubi selo kage. Kati makan nasi minyak sana kati, akannya tegong toge. Cemilannya kati buah ubi selo singkong. Anak pengen kamu ngasuh ke inilah gaso tinggal di desa. Kage anak buka ke lagu-lagu cak di Sunda tuh nah. Suling-suling Aku Ada tak? Ada ya? Tanggal 12 ya? Ya. Awas kayak kamu anak gila nih kalau ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda itu pernah mengatakan kota Madinah itu sangat bahagia dengan kedatangan Nabi. Sampai Anas bin Malik mengatakan adha'a minha kullu syai', dengan datang Nabi segala sesuatu itu jadi terang. Tapi ketika wafat Nabi, kota Madinah jadi sedih, jadi gelap. Azlama fiha kullu syai', jadi gelap segala sesuatu. Kenapa? Tangisan yang ada. Nah, Anas bin Malik ini dekat sama Nabi. Pernah Nabi Muhammad SAW nepuk pundaknya Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini sudah sama Nabi dari umur 10 tahun. Jadi khadibun Nabi, jadi pelayan Nabi. Yang disuruh oleh ibunya Ummu Sulaim. Nanas ditepuk pundaknya oleh Nabi. Nabi ngomong apa? Ini yang harus kita ingat nih. Ya bunayya, anakku. Nabi ngomong anak. Berarti Nabi sudah sayang luar biasa sama Anas bin Malik ini. In qadarta
antusbiha wa tumsiya wa laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Anakku, kalau kau pacak pagi, siang, sore, malam, di hati kau dak katik benci sama wong, laku ke. Anakku, kalau kau pacak setiap waktu kau tidak ada rasa benci, dendam sama wong, gawe ke. Kenapa Nabi ngomong macam itu? Fadzalika min sunnati, karena itu termasuk ajaran aku. Jadi ajaran Nabi, sunnah Nabi bukan hanya masuk kamar mandi kaki kiri, itu sunnah. Makan tangan kanan, itu sunnah, betul. Bukan hanya sholat sunnah itu sunnah, betul. Tapi ada juga ajaran Nabi yang banyak kita lupa ke. Apa? Tidak nanam benci, tidak nanam dendam sama wong. Fadzalika min sunnati, itu sunnahku kata Nabi. Waman, apa? Kalau orang yang menjalankan sunnahku, faqad ahabbani. Dia sudah cinta aku. Kalau cinta aku sama aku akan disuruh surga. Nah, Nabi bukan hanya ngomong, tapi Nabi nyontoh ke. Ini cara Nabi biar tidak nanam benci sama wong. Jadi kalau ada wong ngomong sama dia, tidak masuk ke hati sehingga tidak benci sama wong. Nabi itu kita tahu sejarah sangat dibenci oleh wong. Terutama orang kafir Quraisy Mekah itu sangat benci sama Nabi. Mereka ngerubah panggilan buat Nabi bukan dengan panggilan Muhammad, tapi panggilan Muzammam. Nabi kalau lewat Muzammam, hei Muzammam, hei Muzammam, bukan hei Muhammad. Kalau Muhammad artinya wong yang selalu dipuji. Kalau Muzammam wong yang tercela, yang selalu dicela. Jadi mereka ngerubah panggilan buat Nabi. Sampai Ummu Jamil istri Abu Lahab itu sangat luar biasa ngejek Nabi sampai dibuat syair ini, Muzammam qalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina. Muhammad kami cela, agamanya kami langgar, perintahnya kami tidak taati. Itu Nabi diejek Muzammam setiap hari sampai sahabat ni bingung, Nabi ngapu dak nyawab, ngapi Nabi dak balas, ngapu Nabi diem bae. Sehingga sahabat ngomong, ya Rasulullah, itu orang-orang kafir Quraisy manggil kau, meleseti nama kau, Muzammam. Ngapa kau tak tanggapi? Apa kata Nabi ini? Ala ta'jabun, apakah kalian tidak heran? Kaifa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya'simuni min syatmihim wa la'nihim, melindungi aku dari cacian mereka, dari ejekan mereka, dari kutukan mereka, dari tuduhan mereka. Sehingga sahabat bingung, apa maksudnya ya Rasulullah? Yashtumuna Muzammam wa yal'anuna Muzammam wa ana Muhammad. Yang mereka hina itu Muzammam, yang mereka katoi itu Muzammam. Yang mereka ejek itu Muzammam. Sedangkan aku bukan Muzammam, aku ni Muhammad. Nabi tidak buka celah untuk masuk ke hatinya benci sama wong dengan wong yang ngomongi beliau. Kenapa? Karena itu yang akan membuat dia sulit masuk surga. Sebab tanda penghuni surga dak katik benci sama wong di dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, sehingga balik dari sini kita bersatu. Balik dari sini kita saling rangkul. Balik hal ini kita saling cinta karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini, mudah-mudahan Allah muliakan kita pacak nyengok Nabi Muhammad. Allah muliakan kita bisa mimpi mandang wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan saat kita meninggal kaget Nabi Muhammad yang bimbing kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sehingga kita wafat dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kelak kita semua dan keluarga kita, orang tua kita serta orang yang kita cintai berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan di dalam barisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal alimu bidunubina faghfirha. Ya Allah, Engkau tahu dosa kami, maka ampuni segala dosa kami ya Allah. Allahumma antal alimu bi'uyubina fasturha. Ya Allah, Engkau tahu segala aib kami, maka tutupi aib kami ya Allah. Allahumma antal alimu bigulubina fa asliha. Ya Allah, Engkau tahu makmana hati kami, maka perbaiki hati kami ya Allah.
Allahumma antal alimu bihajatina faqtiha. Ya Allah, kau tahu hajat kami, kau tahu kebutuhan kami, maka penuhi kebutuhan kami semua ya Allah, bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi Muhammadan illa ghafarta lana. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk kembali kepada Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan cinta sama Allah dan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita untuk sering menyebut nama Nabi Muhammad, untuk sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.